Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melva Asigras Brusalahi dengan NIM C1C021036. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep keperlakuan psikologi dan psikologi yang sosial. Materi pertama yaitu konsep sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Materi yang kedua adalah teori terkait dengan sikap. Yang pertama itu teori perubahan sikap. Manusia setiap saat dipaksa untuk mengubah sikap dan perilaku melalui pesan yang dirancang khusus. Yang kedua, teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus dari perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Teori ini dijelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan untuk dapat mengubah ancaman. Yang keempat itu konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini dijelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan untuk dapat mengubah ancaman. Yang kelima yaitu teori disonasi dan kognitif. Leon Festinger pada tahun 1957 mengemukakan teori disonasi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonasi diartikan sebagai adanya suatu inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap perilaku dengan sikapnya. Yang keenam adalah teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilakunya sendiri. Menurut teori ini, sikap hanya akan berubah setelah perilaku berubah. Nah, materi yang selanjutnya itu tentang persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. Orang-orang yang bertindak atas dasar persepsinya dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Definisi persepsi yang formal adalah proses yang mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi juga diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Nah, materi yang berikutnya adalah nilai. Secara mendasar, nilai dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Materi yang berikutnya itu tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Yang pertama itu pengkondisian keadaan klasik, yang kedua pengondisian operan, yang ketiga pembelajaran sosial. Nah, di materi terakhir ini adalah kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksikan perilaku. Penentuan kepribadian itu dari keturunan, lingkungan, dan situasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye!